Tapi Jakarta menjadi unik karena Jakarta mengajukan perselisihan kepentingannya adalah bisa masuk putaran kedua atau tidak. Dan untuk bisa masuk ke putaran kedua ternyata hanya butuh 2.000 sekian suara untuk membalikannya. Apakah kemudian itu bisa dilakukan dengan tidak dibagikannya form C6? Selama pasangan Ridho bisa secara konkret menyatakan bahwa 2.000 sekian pemilih itu tidak boleh asumtif ya. Memang dihalang-halangi tidak bisa menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara hanya karena tidak bawa C pemberitahuan, mungkin saja. Nah, tetapi yang saya dengarkan kita tidak mendapati angka faktual itu atau kemudian data-data konkret itu. Apakah itu disimpan? Ya tidak tahu begitu. Tapi itu yang memang tidak bisa asumtif. Bapak Ibu semua, pilkada kan bukan cuma di Jakarta ya. Iya. Saya warga Banten dan mencoblos di Banten, Bang Ray. Jadi konsisten nih. Mencoblos di Tangerang Selatan dan sekarang sedang bertanya-tanya begitu kenapa hasil surveinya Ya. Mas Saidiman. KTP-nya Teguh Umar. Ya, kenapa hasil surveinya Mas Saidiman tuh bisa bumi sama langit dengan hasil quick count dan mungkin nanti real count ya akan segera. Walaupun kemudian hasil perolehan suaranya tetap lebih rendah daripada dukungan dia ketika mendaftarkan. Syarat dukungannya 600.000 sekian, perolehan suaranya 400.000 sekian. Jadi masih di bawah threshold persyaratan pencalonan lah ya. Gitu. Jadi menarik sebenarnya mengikuti Pilkada 2024, misalnya KPU memang mengupload C hasil ya, atau perolehan suara dari setiap TPS, foto dari perolehan suara dari setiap TPS, tapi KPU tahun ini di Pilkada kali ini tidak mentabulasi angka. Jadi hanya menampilkan C hasil tanpa angkanya, angka tabulasinya. Saya kira saya senang bahwa ada inisiatif masyarakat sipil Jaga Suara 2024, ada Pak Hadar dan kawan-kawan. Jadi kalau Bapak Ibu buka jagasuara2024.org, kita bisa men-tracing hasil pilkada di semua daerah. 545 daerah, 37 pemilihan gubernur, 93 pemilihan kota dan 415 pemilihan bupati. Kenapa menarik? Sebenarnya kita bisa mempelajari tipologi-tipologi yang juga khas dari beberapa daerah, terutama berkaitan dengan karakter suara tidak sah atau invalid votes. Karena sebenarnya invalid votes itu kan atau suara tidak sah, orang datang ke TPS memberikan suara tapi suaranya tidak dihitung sebagai suara sah karena cara mencoblosnya tidak sah. Apakah dia mencoblos semua calon ataukah dia biarkan surat suaranya tidak tercoblos ataukah dia mencoblos logo KPU? Intinya adalah mereka datang ke TPS menggunakan hak pilih tapi hak pilihnya terhitung sebagai tidak sah. Dan itu angkanya menarik untuk dicermati. Contoh di Banten itu 6%. Di Bangka Belitung yang 2 kabupaten kota dimenangkan kota kosong atau protes vote, bahkan di tingkat pemilihan gubernur suara tidak sahnya itu 7,4%. Mohon maaf, 9,4%. Jadi tinggi begitu ya. 9% pemilih itu memilih dengan cara tidak sah. Dan itu memperlihatkan bahwa menurut pandangan saya ya, pemilih itu tidak bisa dipaksa. Walaupun calon hanya ada 2, mereka tahu mereka pergi ke TPS karena memang di Indonesia itu sistem pemilu kita sangat melayani pemilih. TPS-nya dekat dengan rumah, diliburkan, dipasangkan tenda dan lain sebagainya. Mereka datang ke TPS tapi cara memilihnya adalah tidak sah. Jadi itu menarik kalau membuka jagasuara2024.org. Nah, lalu bagaimana dengan proses di Jakarta? Jadi ada pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Mas Alif dan Bapak Ibu semua. Di sana disebutkan bahwa untuk mengajukan perselisihan hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi ada threshold atau selisih suara antara yang suara terbanyak dengan yang mengajukan permohonan di MK yang harus dipenuhi yang bergantung pada jumlah penduduk. Saya sebenarnya tidak setuju dengan klausul ini, tapi klausul ini diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian perselisihan hasil. Nah, bagi daerah dengan penduduk antara 6 sampai 12 juta, maka selisih antara pemenang dan yang mengajukan sengketa itu 1%. Tapi itu relevan di daerah yang first past the post atau suara terbanyak di seluruh wilayah Indonesia kan siapapun yang dapat suara terbanyak dia menjadi calon terpilih. Tapi Jakarta menjadi unik
Karena Jakarta mengajukan perselisihan kepentingannya adalah pada fase saat ini bisa masuk putaran kedua atau tidak. Dan untuk bisa masuk ke putaran kedua ternyata hanya butuh 2.000 sekian suara untuk membalikannya. Nah, apakah kemudian itu bisa dilakukan dengan tidak dibagikannya form C6? Sebenarnya formulir itu namanya formulir pemberitahuan KWK. C6 itu ketika eranya Pak Hadar, sudah berubah peristilahannya. Tapi kadung kita ini familiar dengan itu begitu ya. Lanjut C1 dulu. sekarang. C1 juga kita sebut. Nah, padahal namanya C hasil sekarang. Jadi sepanjang bisa dibuktikan bahwa memang ada orang yang gagal memberikan hak pilih karena dilarang oleh KPPS untuk menggunakan hak pilih karena dia tidak membawa C pemberitahuan, meskipun tanpa C pemberitahuan kita tetap bisa menggunakan hak pilih. Tapi jangan lupa, di beberapa masyarakat kita, dalam back mind-nya, pola pikirnya, C pemberitahuan itu adalah syarat untuk memilih. Nah, itu harus diakui karena kita tidak bicara kasuisis Jakarta saja ya. Kita ingin melihat spektrum Indonesia secara keseluruhan. Jadi ada memang pandangan bahwa pandangan yang salah tentu saja. Tanpa C hak pemberitahuan pun menggunakan hak pilih tetap bisa. Tapi juga ada penyelenggara KPPS yang melarang orang untuk menggunakan hak pilih kalau tidak membawa C pemberitahuan. Itu karena apa? Karena salah pelatihan. Karena kemudian tidak paham aturan main. Jadi antara dasolennya nih jelas nih. Dasolennya adalah boleh menggunakan hak pilih walaupun tanpa C pemberitahuan. Faktanya penyimpangan atau kesalahan penerapan hukum itu terjadi. Tidak hanya di Jakarta, di Banten saya menerima banyak keluhan. Dia datang ke TPS, namanya ada di DPT, tidak membawa pemberitahuan, C pemberitahuan, disuruh pulang. Itu salah, itu menghilangkan hak konstitusional warga negara. Tapi pertanyaannya adalah untuk mengubah kondisi hukum di Jakarta, apakah kemudian orang yang tidak mendapatkan C pemberitahuan bisa dibuktikan secara konkret memang dihalang-halangi untuk menggunakan hak pilih? Memang ada perlakuan dari KPPS yang meminta pulang pemilih yang tidak membawa C pemberitahuan. Jadi itu yang menjadi tantangan dari pasangan Ridho ya kalau ingin mendalilkan tidak diperolehnya C pemberitahuan sebagai basis untuk misalnya memerintahkan pemungutan suara ulang. Nah, apakah situasi itu misalnya kalau kita berkaca dari putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya bisa membuat terjadinya perintah pemungutan suara ulang? Pada dasarnya Mahkamah Konstitusi itu selalu dalam menangani perselisihan hasil pilkada, konteksnya adalah apakah dia berdampak terhadap hasil untuk keterpilihan atau kemudian dalam konteks Jakarta untuk terjadinya putaran kedua. Jadi dalam pilkada 2020 selalu perintah pemungutan suara ulang itu berkaitan dengan proses administratif di TPS yang mempengaruhi keterpilihan atau kemudian kalau diilustrasikan di Jakarta mempengaruhi suara untuk bisa masuk ke putaran kedua. Selama pasangan Ridho bisa secara konkret menyatakan bahwa 2.000 sekian pemilih itu tidak boleh asumtif ya. Memang dihalang-halangi tidak bisa menggunakan hak pilih di hari pemungutan suara hanya karena tidak bawa C pemberitahuan, mungkin saja. Nah, tetapi yang saya dengarkan kita tidak mendapati angka faktual itu. Atau kemudian data-data konkret itu, apakah itu disimpan? Ya tidak tahu begitu. Tapi itu yang memang tidak bisa asumtif. Karena kalau asumtif, ada kejadian di Pilkada Depok 2005. Pak Hadar pasti ingat tuh. Pilkada Depok 2005 waktu itu adalah Nur Mahmudi Ismail versus Badrul Kamal. Jadi pada waktu itu Badrul Kamal mendalilkan ada sekian orang tidak terdata sebagai pemilih. Lalu dia mengajukan perselisihan hasil ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Logika berpikir Pengadilan Tinggi Jawa Barat waktu itu salah kaprah. Semua orang yang tidak terdaftar itu diasumsikan memilih si Badrul Kamal. Akhirnya hasil pilkada dibatalkan. Itu menimbulkan pergolakan hukum besar di demokrasi elektoral kita. Akhirnya
putusan pengadilan tinggi itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan membuat penyelesaian perselisihan hasil setelah Pilkada Depok 2005. Jadi karena hal itulah tadinya perselisihan hasil pilkada ditangani oleh pengadilan tinggi menjadi beralih ke Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak boleh asumtif begitu, dia harus konkret. Kalau yang didalilkan itu adalah soal ada orang yang tidak bisa menggunakan hak pilih. Sebagai contoh di pilkada di Jambi itu sempat diperintahkan pemungutan suara ulang hanya karena apa? Karena saksi tidak diberikan salinan daftar hadir. Karena disebutkan bahwa ternyata daftar hadir yang tidak diberikan ke saksi itu kalau dijumlah-jumlah itu bisa mempengaruhi selisih hasil yang bisa mempengaruhi kemenangan. Jadi dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi kalau bersoalan dengan suara dia sangat matematis. Apakah dia berdampak pada perolehan suara atau peluang untuk masuk ke putaran kedua. Nah kalau soal TSM, saya kira TSM di Jakarta dari studi banyak putusan Mahkamah Konstitusi yang saya pelajari, Jakarta ini kan seperti akuarium ya. Orang dari sisi kiri, sisi kanan, atas, bawah itu memperhatikan Jakarta. Bahkan kita memperhatikan Jakarta agak berlebihan. Sampai lupa daerah-daerah lainnya. Ada kejahatan konstitusional yang luar biasa di Banjarbaru misalnya. Pilkada calon tunggal tapi pemilih tidak dikasih kolom kosong. Nah kita semua memperhatikan Jakarta. Kalau lihat dari praktik selama ini, kecurangan TSM itu kan terstruktur melibatkan penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu. Sementara yang terafiliasi kepada penyelenggara negara kan kekuatan politik yang lain. Lalu sistematis artinya dia direncanakan secara matang dan dipersiapkan sedemikian rupa untuk curang. Dan yang ketiga adalah masif, dia terjadi di seluruh wilayah pemilihan dalam artian 6 kabupaten kota semua terjadi kecurangan itu. Nah itu kalau dari sisi realitas fakta yang empirik, dari data ke Bawaslu kan tidak menggambarkan itu. Lalu juga dari data laporan ke DKPP, kalau kita lihat kan kasusnya sangat minim begitu ya. Jadi pasangan ridho harus bekerja keras dan saya kira harus ada keajaiban mukjizat ya. Kalau MK misalnya mau menerima dalil itu sebagai kecurangan yang TSM, karena dari praktik penyelesaian perselisihan hasil selama ini yang saya pelajari karakternya tidak memenuhi karakter kecurangan atau pelanggaran pemilu TSM sebagaimana sering didalilkan, Mas Alif.